Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga besar GPDI LSD Magelang. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, karena pada hari ini kita kembali dapat menikmati kebenaran firman-Nya. Puji Tuhan, Bapak Ibu, renungan firman Tuhan pada hari ini saya berikan judul Berhikmat untuk Memberkati. Kita buka bersama Alkitab kita di dalam 1 Raja-Raja 10 ayat 6, ayat 8 dan ayat yang ke-9. Sekali lagi 1 Raja-Raja 10 ayat 6, ayat 8 dan ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan ia berkata kepada raja, benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Ayat yang ke-8. Berbahagialah para istrimu, berbahagialah para pegawaimu ini yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu. Ayat yang ke-9. Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian hingga ia mendudukkan engkau di atas tahta kerajaan Israel. Karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya, maka ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Dari kisah ini kita dapat melihat bahwa pada saat itu kemasyuran dan keluar biasaan dari kerajaan yang dipimpin oleh Raja Salomo ternyata terdengar sampai kepada seorang ratu dari negeri Sheba. Ratu negeri Sheba ini ingin menemui atau bertemu dengan Raja Salomo untuk membuktikan segala sesuatu yang dia telah dengar di negerinya. Ia mendengar bahwa Raja Salomo ini adalah seorang yang berhikmat, ya. Maka dari itu bahkan dia sampai datang ke kerajaan Salomo untuk membuktikan hikmat yang dimiliki oleh Raja Salomo. Kemudian ketika Ratu Sheba ini sampai, ya, dia bertemu dengan Raja Salomo, dia pun dapat melihat sendiri, ya, bukti kebenaran dari berita-berita yang dia dengar di negerinya. Segala teka-teki, pertanyaan, bahkan segala hal yang ada di dalam hati Ratu Sheba ketika disampaikan kepada Raja Salomo, semua dijawab dengan Raja Salomo. Buktikan bahwa Raja Salomo adalah seorang yang sangat berhikmat. Kemudian Ratu Sheba pun mendengar juga tentang kekayaan dari Salomo. Di sana kita melihat di dalam ayat di dalam kebenaran firman Tuhan bahwa dijelaskan bahwa rumah Salomo semuanya diperhatikan oleh Ratu Sheba. Bahkan makanan di mejanya serta minumannya, kemudian cara duduk, cara melayani dan gaya berpakaian dari para pegawai dan para pelayan Salomo, semua diperhatikan oleh Ratu Sheba. Bahkan juga korban bakaran bagi Tuhan yang selalu ada di istana Raja Salomo. Semua hal itu membuat sang ratu sangat tercengang dan sangat takjub. Kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-5. Di sana dikatakan bahwa makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, minumannya dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan. Maka tercenganglah ratu itu. Ratu sangat takjub dengan segala yang ada di dalam istana Raja Salomo. Bahkan karena rasa takjubnya dari sang ratu ini, ratu ini sampai memuji Tuhan, yang membuat dia sangat bersuka cita. Bahkan dia mengakui kebesaran Tuhan, bagaimana Tuhan yang telah mengangkat Raja Salomo menjadi raja. Kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-9. Ratu juga menyebut keluarga Salomo adalah keluarga yang berbahagia. Bahkan para pegawainya, para pelayannya pun sangat berbahagia karena dapat melihat hikmat Salomo. Ratu dari negeri Sheba ini adalah seorang yang tidak mengenal Allah. Tetapi ketika berjumpa dengan Salomo, dia menjadi takjub, bahkan sampai memuji Allah, memuji Tuhan yang sebenarnya tidak dia sembah. Tapi karena melihat kehidupan Salomo, dia menjadi menyembah Tuhan. Sebagai umat Tuhan yang setia, jika kita mengalami seperti yang dialami oleh Raja Salomo ini, tentunya itu adalah sebuah kebanggaan dan sukacita yang sangat besar bagi kehidupan kita. Di mana dari kehidupan dan keberadaan kita, orang yang tidak mengenal Allah pun dapat memuji Tuhan, dapat mengakui kebesaran Tuhan yang kita sembah. Puji Tuhan Bapak Ibu. Oleh sebab itu dari kisah ini kita mau bersama-sama belajar tentang bagaimana supaya dari kehidupan kita banyak orang yang memuji Tuhan, banyak orang yang diberkati, banyak orang juga yang bahkan dapat menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dalam kehidupan mereka. Caranya hanya satu Bapak Ibu, yaitu adalah milikilah hikmat Allah.
Kita tahu bersama bahwa Raja Salomo adalah seorang yang sangat berhikmat. Itu karena dia sendiri yang meminta hikmat itu kepada Allah. Mari kita juga mau lakukan ini dalam kehidupan kita, minta hikmat itu daripada Allah, karena Allah adalah sumber hikmat itu. Seperti yang dikatakan dalam Yakobus 1 ayat yang kelima. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Mari kita mau minta hikmat kepada Allah, sama seperti yang dilakukan oleh Raja Salomo. Hikmat yang Allah berikan itu sangat luar biasa Bapak Ibu. Karena hikmat itu akan sangat berguna ya, dan menolong kita di dalam segala hal kehidupan kita. Baik itu yang kita pikirkan, yang kita perkatakan, yang kita lakukan, yang kita putuskan, dan masih banyak hal yang lain. Jika hikmat Allah itu sudah menjadi bagian kehidupan kita, maka setiap hal yang kita hasilkan dari hidup kita ini akan memberkati, memotivasi, dan menjadi teladan yang baik bagi banyak orang. Dan situlah banyak orang akan melihat kehidupan kita, mencari tahu, sehingga mereka dapat menemukan bahwa kita adalah umat-umat Tuhan, bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang benar. Hidup kita dapat menjadi kesaksian bagi banyak orang tentang siapakah Tuhan Yesus yang kita sembah itu. Dari kerenungan firman Tuhan hari ini kita akan sama-sama belajar pula Bapak Ibu. Seperti apakah hidup yang berhikmat sehingga dapat memberkati dan membuat mereka mengenal serta memuji Tuhan Yesus. Ya, kita akan melihat dari kehidupan Raja Salomo yang berhasil membuat Ratu Sheba memuji Tuhan pada saat itu. Yang pertama, dari kehidupan kita yang berhikmat, yaitu ketika hidup kita yang keluarganya rukun dan harmonis. Hidup yang keluarganya rukun dan harmonis. Ratu Sheba melihat bagaimana rumah Salomo. Setelah itu ia mengucapkan bahwa berbahagialah istri Salomo yang memiliki suami yang seluar biasa Raja Salomo pada saat itu. Ini memberikan gambaran kepada kita bagaimana Salomo dengan hikmatnya menjaga dan membina rumah tangganya dan keluarganya dengan baik. Sehingga dari situ membuat Ratu Sheba terkesan dengan rumah atau keluarga yang dimiliki oleh Raja Salomo. Kolose 3 ayat 18 sampai ayat yang ke-21, jika kita melihat di dalam kebenaran firman Tuhan tersebut, ada kebenaran firman Tuhan yang berisikan nasihat-nasihat bagaimana kita membangun kehidupan keluarga yang harmonis, membangun keluarga yang rukun di dalam Tuhan, sehingga dari keluarga kita dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Hal ini mengajar kita bahwa kehidupan keluarga yang kita jaga dengan baik sehingga rukun dan harmonis itu akan dapat memberkati, menjadi kekuatan, menjadi teladan yang baik bagi banyak orang. Mereka pun akan mengetahui bahwa keluarga kita adalah keluarga yang percaya kepada Tuhan Yesus. Maka dari keluarga kita pun nama Tuhan dapat dipuji dan dipermuliakan. Sehingga dari kehidupan kita yang berhikmat, kita bawa kepada keluarga kita dan itu dapat memberkati banyak orang. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, ya, seperti apakah hidup yang berhikmat sehingga kita dapat memberkati banyak orang dan membuat mereka mengenal serta memuji Allah, yaitu adalah hidup yang memperlakukan sesama dengan baik. Ratu Sheba juga memperhatikan bagaimana para pegawai dan pelayan raja pada saat itu. Cara duduk mereka, cara melayani, bahkan gaya berpakaian mereka sangat baik menurut Ratu Sheba. Ini membuktikan bagaimana Raja Salomo mendidik mereka semua sehingga memiliki sikap yang baik. Kita pun sebagai umat-umat Tuhan, khususnya kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang setia, kita harus memperlakukan sesama kita dengan baik Bapak Ibu. Tidak hanya keluarga atau orang terdekat kita atau atasan kita saja, tetapi siapapun, entah bawahan kita, pegawai kita, bahkan orang yang tidak kita kenal sekalipun, kita harus memperlakukan mereka dengan baik. Bagaimana memperlakukan mereka dengan baik? Firman Tuhan berkata di dalam Roma 12 ayat yang ke-10. Di sana firman Tuhan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Kemudian di dalam 1 Timotius 5 ayat 1 sampai ayat yang kedua, di sana dikatakan janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Bahkan masih banyak hal lain yang bisa kita temukan dalam firman Tuhan tentang bagaimana kita memperlakukan sesama kita dengan baik. Memperlakukan orang lain dengan baik akan membuat orang itu pun berlaku baik.
kepada kita, bahkan kepada orang lain, karena melihat teladan yang kita sudah berikan bagi mereka. Dari situlah kehidupan kita ini akan menjadi berkat bagi banyak orang, khususnya kita yang tinggal di Indonesia ini, Bapak Ibu. Agama adalah sesuatu yang sangat penting yang menjadi dasar kehidupan masyarakat di Indonesia. Dengan begitu, jika orang mengetahui kita adalah umat-umat Tuhan yang setia, maka mereka akan mengetahui bagaimana baik dan benarnya agama yang kita anut. Maka nama Tuhan akan dipuji dan dipermuliakan dari kehidupan kita. Sehingga dari kehidupan kita yang berhikmat, kita dapat memberkati banyak orang. Dan orang lain pun dapat memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat memberkati dan menjadi kekuatan bagi kita semua. Bapak Ibu saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan dalam masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Puji Tuhan, mari kita akan sama-sama mengakhiri renungan ini dengan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu pada hari ini. Kami yakin dan percaya firman-Mu adalah sumber kehidupan dan pedoman yang sangat luar biasa dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk mengikuti setiap kebenaran firman-Mu dengan setia dalam pribadi kami masing-masing Tuhan. Kami berdoa, hamba berdoa Tuhan bagi seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di GPD LSAD Magelang, supaya kehidupan kami, umat-umat-Mu semakin hari semakin setia dan semakin cinta akan Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Sesungguhnya Allah adalah penolong keluarga GPD LSAD Magelang. Tuhanlah yang menopang kami. Dengan rela hati kami akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan, sebab Engkau melepaskan kami dari segala kesesakan. Kami aminkan setiap firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.